Kenapa kalian bisa kecolongan? Kedatangan orang kayak ini. Aku kan sudah bilang kalau ada orang ini datang harus langsung kalian tolak dan usir. Kata Valen dengan suara datar dan marah. Para pengawal langsung menganggukkan kepalanya dan ingin segera mengusir orang yang memanggil nama nyonya bosnya itu. Mas, kenapa kok diusir? Tanya Anin dengan nada heran. Dia yang tidak tahu menahu dengan kejadian yang lalu membuatnya bingung kenapa harus mengusir orang yang menyapa dirinya. Karena dia tidak pantas di sini. Sahut Valen dengan nada tegas. Ia berusaha menahan amarahnya supaya dia tidak ketelipasan dengan Anin. Ia ingat kalau Anin itu saat ini tidak bisa dikerasin. Terlalu sensitif juga. Tapi Mas, ini kan Om Dewa dan Tante Ana. Tanya Anin dengan kebingungan. Meski Anin juga tahu kalau om tantenya itu tidak pernah akur dan menyukai suaminya, tapi dulu kayaknya Valen tidak pernah se-ekstrim ini. Apakah ada hal yang dirinya tidak tahu? Anin, dia bukanlah orang bodoh. Tunggu Val. Maafkan saya. Kata Dewa sambil memeluk lutut Valen sambil menangis dan keduanya bersujud di bawah kaki Valen. Peristiwa itu tambah membuat Anin dia semakin bingung. Mengapa paman dan bibinya malah sekarang memohon-mohon dan merendahkan diri di hadapan suaminya? Padahal dia tahu pasti bahwa mereka berdua itu sangat membenci suaminya. Mas. Sadar Anin saat melihat suaminya hanya berdiri diam mematung tanpa berekspresi sama sekali. Dan Valen pun tersadar dari pikirannya dan setiap amarah yang memuncak ketika melihat kedua orang yang sangat ia benci yang sudah hampir melenyapkan nyawa istri dan anak-anaknya itu. Dewa dan istrinya masih bersimpuh dan berlutut di kaki Valen. Tapi Valen sama sekali tidak menghiraukan apa yang sudah dilakukan oleh Dewa dan istrinya. Anin dia kembali menyentuh lengan suaminya yang masih diam tanpa ekspresi. Anin dia kembali merasa ketakutan saat melihat wajah Valen yang dingin dan datar seperti tadi. Mas. Cicit Anin lirih. Valen masih menatap kedua orang yang ada di hadapannya itu dengan tatapan penuh dendam, namun saat Anin memegang lengannya dan wajahnya yang sendu seperti tadi, Valen segera sadar bahwa Anin mungkin ketakutan dengan apa yang dia tunjukkan saat ini. Kamu balik dulu ke kamar ya. Bisik Valen lirih. Dia tidak mau istrinya melihat saat kemurkaannya muncul melihat kedua orang yang sedang bersimpuh ini. Dewa dan Ana sudah pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Valen. Mereka akan mencoba dulu sekuat tenaga memohon ampunan baik dari Valen atau Anin. Mereka sadar kalau anaknya salah. Mereka juga tidak tahu menahu. Tapi rasa sayangnya mereka kepada anaknya membuat mereka juga tidak bisa membiarkan Tere membusuk begitu saja di penjara atau bahkan kena hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Mas. Anin hanya bisa menkode dengan matanya kalau dia tidak ingin ditinggalkan sendirian di dalam kamar ruang rawat inap itu lagi. Valen hanya bisa mendesah dengan kasar melihat kondisi ini. Paman dan bibi Anin dia sangat pandai mencari waktu yang tepat untuk menyelinap dan menemui dirinya di saat ada Anin. Mereka rupanya tahu kalau Anin dan kandungannya adalah titik kelemahan dirinya. Mau kalian apa? Tanya Valen dengan nada sebal. Tapi tidak bisa menunjukkan kemarahan yang berlebih, nanti si Anin. Istrinya bakal ketakutan dan sensi. Valen, Anin. Om dan Tante minta maaf, lebih tepatnya Om minta pengampunan sama kamu dan Anin. Om tidak tahu kalau Tere sampai tega melakukan itu kepada Anin karena rasa dendam di hatinya. Jujur kami juga tidak pernah mengajarkan melakukan itu kepada Anin. Jadi maksudnya kalian ingin lepas tangan atas apa yang dilakukan oleh anak kalian. Apa yang sudah dilakukan oleh anak kalian itu merupakan tindak kejahatan kriminalitas pidana, pencobaan pembunuhan.
Kalian sadarkan apa yang sudah dilakukan oleh anak kalian itu. Dan sekarang kalian berdua kemari untuk meminta pengampunan kepada kami. Apakah anak kalian itu layak untuk menerima pengampunan? Cecar Valen dengan nada kesal sekaligus dengan amarah yang sedikit meluap. Dia hanya mencoba menahannya sekuat dirinya. Tapi saat Valen mengingat kondisi Anindya, dia kembali meradang. Tentu saja Anindya yang tidak mengetahui kejadian saat dia diculik menjadi heran dan bingung kenapa suaminya ini marah dan kenapa paman dan bibinya ini meminta pengampunan kepada suaminya dan juga kepada dirinya. Dia juga mendengar kata-kata dari suaminya tentang pencobaan pembunuhan. Siapa yang mencoba membunuh? Siapa yang menjadi target? Sebentar Om Dewa. Anindya jadi bingung sebetulnya ada apa sih? Apa maksud kalian dengan percobaan pembunuhan dan siapa yang hendak dibunuh? Tanya Anindya dengan nada bingung. Dewa dan Ana saling menatap. Mereka tahu kemungkinan Valen tidak menceritakan hal yang mengerikan itu kepada Anindya supaya Anindya tidak kepikiran dan berpengaruh pada kandungannya. Mereka pun juga tidak berani memulai untuk menceritakan hal itu karena bisa-bisa Valen tambah murka dan mereka tidak jadi mendapatkan pengampunan. Karena poin mereka datang ke sana adalah meminta pengampunan kepada Anindya dan Valen. Sayang, sudahlah tidak usah memikirkan tentang problematika orang lain. Ini masalah dari paman dan bibi kamu serta anaknya yang brengsek itu. Jadi kita lebih baik tidak ikut campur dengan urusan mereka. Kata Valen dengan nada dingin sambil menatap Dewa dengan tatapan peringatan supaya Dewa tidak menceritakan hal sebenarnya kepada Anindya. Mas, kalau kita bisa membantu, apalah salahnya? Kata Anindya dengan nada lembut. Anindya berpikir mungkin suaminya ini masih memiliki dendam secara pribadi terhadap paman dan bibinya mengingat zaman dulu mereka ini suka sekali menghina Valen dan membanding-bandingkannya dengan menantunya yaitu Alan. Valen tahu persis akan kebaikan hati daripada Anindya jadi dia tahu kalau Anindya bakal melepaskan Tere kalau sampai Anindya tahu yang sebenarnya. Dan Valen tidak ingin melepaskan Tere sama sekali. Makanya Valen tidak mau kalau sampai Dewa dan Ana menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya kepada Anindya. Baiklah. Mas akan membantu sebisa Mas. Tapi kamu tidak boleh turut campur dalam hal ini. Ingat kalau kamu sekarang masih mengandung dan Mas tidak mau kalau sampai anak kita kenapa-kenapa. Jadi tolong sekarang turuti perintah Mas. Kamu menunggu di kamar kamu sendiri. Dan biarlah paman dan bibimu ini Mas yang akan mengurus. Kata Valen dengan nada tegas. Dan Anindya pun terpaksa menuruti apa yang menjadi keinginan suaminya asal suaminya tidak berlaku semena-mena terhadap paman dan bibinya itu. Anindya pun mengangguk-anggukkan kepalanya dan dia bersedia untuk diantar oleh para pengawal yang tadinya bersama-sama dengan mereka. Dan setelah Anindya dibalikkan ke kamar, Valen bergegas menarik kedua orang itu untuk berbincang di tempat lain karena dia tidak ingin Anindya sampai mendengar apa yang hendak dibicarakan oleh Valen dan Dewa. Sekarang katakan apa maumu? Tanya Valen dengan nada dingin setelah mereka sampai ke sebuah ruangan yang diminta oleh Valen kepada pihak rumah sakit. Maklum rumah sakit itu kan milik keluarga Valen. Katakan apa maumu? Tanya Valen dengan nada dingin setelah mereka sampai ke sebuah ruangan yang diminta oleh Valen kepada pihak rumah sakit. Maklum rumah sakit itu kan milik keluarga Valen. Kami berdua selaku orang tua dari Tere memohon pengampunan dari kamu dan juga Anindya. Kami juga sengaja tidak mengatakan itu kepada Anindya karena kami tahu mungkin Anindya akan berat sebelah kepada Tere. Kami tahu apa yang dilakukan oleh Tere itu bukanlah hal yang baik,
Bahkan kemarin Om juga sudah memukul Tere pertama kalinya di dalam seumur hidup anak Om itu, agar menjadi peringatan bagi dirinya supaya tidak melakukan hal-hal yang menjijikan semacam itu lagi. Tapi tolong Valen juga memberikan keringanan agar Tere bisa menebus segala salah dan dosanya itu, kata Dewa sambil kembali bersujud di kaki Valen. Dalam hal ini Valen hanya bisa terdiam dia selagi menimbang-nimbang apakah benar kedua orang yang ada di hadapannya ini benar-benar murni meminta maaf dan meminta pengampunan atau hanya sekedar drama saja. Oke, kalau hanya itu yang menjadi permintaanmu, saya kira saya bisa mengabulkannya. Saya akan mengampuni dia, tapi tidak dengan perkara pidana yang sudah diurus oleh pihak kepolisian. Tere akan tetap ada di sana, dan mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang sudah dia lakukan. Aku tidak peduli juga kalau seandainya jaksa penuntut umum akan memberikan hukuman maksimal untuk dirinya, yaitu hukuman mati atau hukuman seumur hidup, kata Valen dengan nada kejam. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Valen adalah benar, seharusnya dari dulu Tere itu merasakan bagaimana hukuman yang sebenarnya, sehingga dia tidak akan terkesan mengentengkan tindakan kejahatan yang sering sekali dia lakukan kepada Anindya sebagai sepupunya. Tapi karena orang tuanya terlalu memanjakan Tere dan juga nenek sebagai orang yang dituakan malah mengajari Tere hal yang tidak benar. Valen, keputusan keringanan hukuman buat Tere itu memang aku pasrahkan kepada kamu. Aku sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena memang semuanya adalah kesalahan Tere. Tapi perlu kamu juga tahu bahwa nenek juga mengetahui kalau Tere akan melakukan hal-hal seperti itu. Malah kami berdua sebagai orang tuanya tidak pernah tahu tentang hal ini sampai saat di mana Tere masuk ke kepolisian. Kami sebagai orang tua hanya bisa memohon kepada Valen berbesar hati untuk bisa memberikan keringanan hukuman agar kami sebagai orang tua juga bisa menebus kesalahan kami. Kami terlalu menyerahkan masalah pengasuhan Tere kepada nenek dan orang-orang lain. Kalau seandainya Valen berbesar hati untuk meringankan hukuman dari Tere atau bisa membebaskan Tere, maka kami bersedia untuk membawa Tere dari Indonesia dan tidak pernah menginjakkan Indonesia lagi sehingga dia tidak ada lagi kesempatan untuk mengganggu hubungan rumah tangga kamu dengan Anindya, juga dia tidak bisa lagi mengganggu Anindya, kata Om Dewa dengan nada lirih. Dia sangat tahu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh anaknya dan juga keluarganya itu bukan tindakan yang terpuji sama sekali. Dia hanya bisa berharap kalau Valen membesarkan hatinya untuk bisa mengampuni Tere dan memberi kesempatan pada mereka juga sebagai orang tua Tere menebus kesalahan mereka karena mengabaikan Tere hingga Tere menjadi anak yang brengsek seperti itu. Sebelum Valen bisa menjawab lagi perkataan dan permintaan Dewa kepadanya, tiba-tiba pintu ruangan di mana Dewa dan Valen beserta Ana bertemu, terbuka. Di sana ada Willy juga Revan yang masuk bersamaan tanpa mereka mengetuk pintu. Ya, Willy Weston adalah pemilik dari rumah sakit serta pemilik dari Weston Group. Jadi sebenarnya sah-sah saja ketika dia masuk ke dalam ruangan di mana Valen ada. Sebenarnya dia takut kalau Valen melakukan tindakan yang melawan hukum. Apalagi sekarang posisinya Valen itu akan memiliki anak. Menurut adat istiadat orang Indonesia, saat orang tua itu akan menantikan buah hatinya, mereka tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pamali. Maka Willy selalu menjaga Valen supaya Valen tidak melakukan hal-hal yang akan berimbas kepada anak-anaknya kelak. Ayah, sapa Valen dengan nada heran.
kenapa tiba-tiba ayahnya turut masuk ke dalam ruangan di mana dirinya akan memberi pelajaran kepada orang tua daripada Tere, yaitu Dewa dan Ana. Sedangkan kedua orang lainnya yaitu Dewa dan Ana menatap takjub kepada ayah Fallen, yaitu Tuan Willie Weston yang memiliki karisma serta aura kepemimpinan yang begitu kuat. "Kalian semua duduklah dulu," kata Willie dengan nada bijaksana. Dia menyuruh baik Fallen, Revan, Dewa, dan Ana untuk duduk di kursinya masing-masing karena saat dia masuk ke dalam ruangan tiba-tiba ketiga orang itu malah berdiri bersamaan karena terkejut dengan kedatangannya. "Fallen, saya sudah mendengar tentang apa yang menjadi permintaan mereka berdua kepada kamu dan Anindya. Lalu apa yang menjadi respon kamu atau jawaban dari permintaan mereka?" Ya, Tuan Willie berharap kalau anaknya bisa bertindak bijaksana. Fallen mengatakan bahwa Fallen akan mengampuni anaknya, tapi untuk masalah hukum Fallen tidak bisa turut campur karena itu sudah ranah dari kepolisian. Sahut Fallen dengan nada bingung, tapi jawaban itu adalah jawaban yang sudah diberikan kepada Dewa dan Ana. "Lalu bagaimana dengan kalian?" tanya Willie kepada Dewa dan Ana. Dewa dan Ana saling bersitatap. Mereka bingung bagaimana menceritakan kepada Willie tentang kondisi mereka. Tentu saja sebagai orang tua mereka menginginkan agar Tere mendapatkan pengampunan serta pembebasan dari hukuman. Tapi mengingat apa yang tadi sudah dikatakan oleh Fallen, tentu itu bukan hal yang mudah. Tentunya mencoba peruntungan tidak ada salahnya. Siapa tahu Tuan Willie akan memberikan pertolongan agar mereka mendapatkan keringanan hukuman untuk anaknya. "Maafkan atas kelancangan kami, sebagai orang tua yang turut andil dalam salah anaknya. Kami memohon supaya Fallen memberikan keringanan kepada Tere atau bisa membebaskan Tere sehingga kami bisa membawa Tere ke luar negeri dan tidak lagi kembali ke Indonesia supaya kami juga bisa menebus kesalahan kami yang sudah salah dalam mendidik anak. Tapi kalau memang ini tidak diizinkan, kami mohon supaya Tere bisa mendapatkan keringanan hukuman," pinta Dewa dengan nada melas. Dia sudah benar-benar membuang semua harga dirinya supaya bisa mendapatkan pengampunan dari keluarga Weston. Untuk melepaskan Tere saya rasa tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Tere tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Malah mungkin ketika Tere keluar dari penjara dia akan merasa bahwa itulah kemudahan dari kebodohan dari Fallen dan juga Anindya. Mungkin Fallen akan bisa membantu kalau seandainya itu hanya sekadar keringanan hukuman, agar Tere tidak sampai mengalami hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. "Apakah itu sudah cukup?" tanya Willie dengan aura yang sabar dan aura kebapakannya yang kental.